Mungkin dari sebagian besar Bapak Ibu ataupun mahasiswa masih belum paham apa itu yang namanya praktisi mengajar. Nah, mau tahu bagaimana, apakah itu praktisi mengajar? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit sharing ya. Jadi disclaimer dari video ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya cuma sharing informasi terkait dengan yang namanya apa itu sebenarnya praktisi mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu saat ini memerlukan ya terobosan dalam rangka menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Nah, salah satunya yaitu melalui program Merdeka Belajar yang di bawah naungan ya Kemendikbud Ristek, yaitu melalui program praktisi mengajar. Nah, jadi praktisi mengajar ini kita menghadirkan praktisi yang memiliki tentunya pengalaman, kemudian dan kompetensi dalam proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Dan dari beberapa fakta yang ada itu terdapat adanya kesenjangan nih pengetahuan, keterampilan dan kompetensi antara yang dipelajari di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja, di mana menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik ya pada bulan November 2022 itu menyebutkan bahwa ada kurang lebih 9,1 juta dari 140,5 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur. Jadi cukup banyak nih angka pengangguran yang di Indonesia menurut data Pusat Statistik per November 2022. Kemudian survei yang dilakukan oleh Willis Towers Watson di tahun 2016 menemukan bahwa 8 dari 10 perusahaan di Indonesia itu sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap kerja dan siap pakai ya, tentunya siap pakai untuk bekerja. Nah, oleh karena itu di dalam program praktisi mengajar ini, praktisi ahli diajak untuk tentunya berkolaborasi dengan dosen. Ya, tentunya jadi ada pendampingan dengan dosen agar terjadi kolaborasi. Dalam hal ini adalah kolaborasi konstruktif untuk saling berbagi pengetahuan, kemudian berbagi pengalaman dalam bentuk kelas kolaborasi. Ya, jadi kita melakukan kelas yang mengajar itu adalah praktisi, jadi bukan dosennya ya. Jadi kita membentuk kolaborasi yang akan mengembangkan kapasitas kedua belah pihak dan mendorong kolaborasi lanjutan. Jadi ada nantinya diharapkan bahwa dari kolaborasi tersebut itu akan menghasilkan output yang saling menguntungkan. Nah, pelaksanaan program praktisi mengajar ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama itu tentunya menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja dan profesional. Kemudian, memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja. Jadi kita punya ini praktisi dunia kerja, kita bekerja sama dengan para praktisi misalnya dari industri, terutama dari alumni ya, dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktisi dan aplikatif. Kemudian bisa menjadi media yang mampu menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia kerja dan profesional. Program praktisi mengajar ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan dan memberikan berbagai benefit bagi perguruan tinggi. Jadi nanti di dalam praktisi ini mungkin kan selama ini universitas itu sulit untuk bekerja sama dengan industri ataupun dengan organisasi tertentu. Oleh karena itu melalui praktisi mengajar ini itu membuka peluang besar untuk
suatu universitas itu bisa bekerja sama dengan baik itu organisasi tertentu ataupun dengan industri. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan oleh perguruan tinggi melalui praktisi mengajar ini, yaitu antara lain pelaksanaan IKU 4 dan IKU 7, ya, akses kolaborasi dengan ribuan praktisi. Jadi sebenarnya mungkin ya, baik Dikti itu, Kemendikbud itu sudah memiliki praktisi-praktisi yang siap untuk mengajar di kampus-kampus. Ataupun kita juga bisa sebenarnya menghubungi para alumni untuk bisa mengajar, memberikan pengalamannya mereka ke adik-adiknya, ya. Nah, jadi akses kolaborasi dengan ribuan praktisi yang tentunya sudah bersertifikasi bagi koordinator perguruan tinggi dan dosen pengampu mata kuliah. Nah, poin tambahannya pelaporan akreditasi tentunya melalui hibah MBKM yang diterima praktisi program praktisi. Mengajar melibatkan ribuan praktisi untuk aktif tentunya berkolaborasi, jadi bukan tidak hanya terbuka untuk praktisi industri, tetapi juga terbuka untuk praktisi-praktisi yang lain, ya, misalnya seperti budayawan, seniman, kemudian atlet olahraga, guru, ya, baik itu guru PAUD, SD, SMP, maupun SMA, yang praktisi yang terlibat mengajar di kampus, ya, memiliki kesempatan untuk mengerjakan ilmu dan pengalaman yang didapat selama bekerja. Jadi mereka sharing tentang pengalamannya mereka, kemudian mendapatkan ide-ide solusi dari mahasiswa yang bisa memecahkan studi kasus asli, ya. Jadi bisa memecahkan studi kasusnya, bisa juga bertukar teori atau hasil riset terkini dengan mendapatkan umpan balik, ya, dari mahasiswa. Ya, jadi kita saling mendapatkan manfaat dari baik itu dari praktisi, dosen maupun mahasiswa, sehingga bisa menjadi praktisi yang lebih baik. Kemudian program praktisi ini juga mengajarkan kita, ya, untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki program-program studi, ya, akademik maupun yang vokasi. Nah, di dalam kolaborasi perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan profesi guru, dalam pelaksanaan program prediksi mengajar atau program praktisi mengajar menyediakan dua jenis skema kolaborasi, yaitu dalam bentuk kolaborasi pendek maupun kolaborasi intensif, ya, yang pernah saya jelaskan atau yang pernah saya sebutkan di salah satu video saya, ya, terkait dengan BKD itu. Nah, di mana setiap calon praktisi ini dapat memilih skema kolaborasi tersebut. Jadi karena disediakan dua skema, jadi si praktisi ini bisa memilih skema tersebut, ya. Apakah skema yang pendek atau skema yang intensif, ya. Jadi memilih dari skema tersebut sesuai dengan komitmen tentunya dan ketersediaan waktu yang dimiliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan si praktisi untuk misalnya kamu ambil aja yang intensif gitu, enggak, ya. Oleh karena itu tentunya para perguruan tinggi, ya, itu mengundang lebih banyak praktisi yang akan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kompetensi mereka, keilmuannya mereka, kepemimpinan, komunikasi yang profesional, keahlian manajerial, inovasi, dan jiwa kewirausahaan. Jadi banyak banget tuh yang didapatkan ketika kita belajar tentang praktisi mengajar. Kemudian selain itu, para praktisi ini juga sebenarnya sudah diundang, ya, oleh kepala praktisi sendiri, ya, yang tentunya yang praktisi-praktisi dari dunia industri ataupun dunia kerja untuk tentunya berpartisipasi di dalam program ini. Jadi tentunya mungkin Kemendikbud itu sudah bekerja sama dengan praktisi industri-industri besar, ya, untuk bisa sharing keilmuannya terhadap mahasiswa-mahasiswa, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu punya peluang siap pakai atau tidak lagi setelah lulus itu tidak lagi menjadi pengangguran, ya. Kemudian mahasiswa juga ini untuk harus aktif memanfaatkan
kehadiran dari para profesional ini. Jadi ketika mereka mengajar, ya, maka mahasiswa sebenarnya harus aktif untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para praktisi yang sudah profesional ini, yang tentunya sudah ahli, ya. Nah, di mana ya tentunya di kelas yang bisa sebenarnya mengawali potensi dirinya dengan mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi mahasiswa bisa mengembangkan keilmuannya, ya, dari pengalaman yang mereka dapatkan dari praktisi tersebut. Nah, oleh karena itu dari pengalaman tersebut mahasiswa tentunya akan memiliki bekal untuk berkarya dan memimpin perusahaan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, saya kira itu adalah singkat, ya, dari penjelasan praktisi mengajar. Saya mencoba merangkum. Mungkin dari video ini saya ada membacanya karena saya masih membuat skripnya dulu, baru saya buat videonya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dosen atau mahasiswa, ya, terkait dengan praktisi mengajar ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.